18, roger. Roger on Unit 121. 34, Whiskey 34, come in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah dasar-dasar manajemen, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa jurusan TI atau Teknologi Informatika kelas non reguler Amik Garut angkatan 2020-2021, yang saya banggakan juga seluruh penikmat YouTube atau penonton YouTube di channel ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, karena atas nikmat dan segala karunia-Nya hari ini atau malam hari ini kami kelompok 12 bisa menyelesaikan makalah ini dan membuat video sebagai presentasinya. Adapun selanjutnya, sholawat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, tabiin atau tabiin, dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, adapun tema dari kelompok kami yaitu kelompok 12 ya. Kelompok 12 ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Gun-Gun Imat R dengan NIM 23202003, dan yang kedua yaitu Neng Nurul Yasin Padilah dengan NIM 23202005. Dan tema yang kami bahas yaitu tentang etika manajemen dan tanggung jawab sosial dalam organisasi. Baik, kita langsung saja kepada inti dari makalah ini ya. Sebelum ke inti, mungkin kami di sini akan berbagi tugas untuk menyampaikan dari serangkaian makalah yang tentu saja bagi kami ini cukup menarik, dan bukan hanya kami membutuhkan hanya tugas, tapi ini juga tanggung jawab sosial kami sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, dan untuk memberikan sebuah wawasan tentu saja untuk kita semua. Dan sekali lagi kami berharap video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, adapun makalah ini terdiri dari 3 bab ya. Yang pertama bab pendahuluan, itu akan saya bahas sendiri. Nanti Neng Nurul akan membahas di bab 2 yaitu pembahasan, dan nanti penutup juga akan saya bahas kembali begitu ya. Berbicara tentang etika manajemen dan tanggung jawab sosial dalam organisasi, maka kita akan membahas bahwa ini dilatar belakangi bahwa sebuah organisasi, kalau dalam manajemen tentu saja ini mungkin sebuah perusahaan ya. Bagaimana perusahaan itu mempunyai tanggung jawab moral, bagaimana perusahaan itu bukan hanya berbicara tentang keuntungan saja, tetapi sebagai makhluk sosial yang ada di dalam perusahaan itu juga punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab sosial. Apa bentuknya? Ya, bentuknya banyak. Apakah itu misalnya bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, bagaimana perusahaan memperlakukan lingkungannya, bagaimana perusahaan memperlakukan sebuah di negara-negaranya. Itu juga tentu itu akan menimbulkan sebuah catatan besar untuk perusahaan tersebut. Mungkin kita sering mendengar ada yang disebut dengan tuntutan masyarakat. Kita sering mendengar ada perusahaan yang diusir oleh masyarakat, dibakar, diruntuhkan, karena memang mereka mungkin tidak punya tanggung jawab sosial. Atau misal ada perusahaan yang berdomisili di suatu tempat tetapi tidak
rekrut karyawan dari lingkungan sekitar. Biasanya itu juga bermasalah. Nah, maka di sini akan kami bahas saja. Yang kedua, sebuah perusahaan juga harus punya sense of respon, ya. Nah, ini respon kita kepada lingkungan sekitar. Maka perusahaan-perusahaan besar biasanya mempunyai sebuah kegiatan yang disebut dengan CSR. CSR ini singkatan dari Corporate Social Responsibility atau kepedulian sosial dari sebuah perusahaan. Banyak sekali contohnya. Ada yang memberikan bantuan kepada lingkungan, ada yang memberikan pada institusi pendidikan, ke masjid, tempat ibadah, atau hal yang lain. Itu merupakan salah satu bentuk dari CSR itu sendiri. Nah, ini jadi catatan penting, bagaimana perusahaan itu bisa maju, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang kalau memang mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Hal selanjutnya adalah latar belakang dari ini juga bagaimana ini perusahaan, kalau berbicara tentang agama juga kita itu tidak bisa egois, merasa diri paling mampu, merasa diri paling bisa, merasa diri dan itu semuanya karena kita. Tapi ada tanggung jawab juga kepada karyawannya. Bagaimana dia memperlakukan karyawan-karyawannya? Apakah karyawannya, perusahaannya besar tapi karyawan-karyawannya sering sakit-sakitan? Perusahaannya tidak pernah memberikan bonus, perusahaannya tidak pernah membawa piknik. Nah, itu juga ada sebuah hal yang perlu dihindari oleh sebuah perusahaan. Ya, itu mungkin latar belakang dari ini. Jadi kita akan membahas ke depannya. Nanti Neng Nurul akan memberikan contoh-contoh bagaimana perusahaan harus berlaku sebagai sebuah tanggung jawab sosial dalam organisasi. Gitu. Adapun rumusan masalah, mohon maaf, dari pembahasan ini, dari makalah ini terdiri dari beberapa hal, yaitu apakah tanggung jawab sosial itu, yang kedua tanggung jawab sosial dari organisasi, yang ketiga konsep dasar etika manajemen, yang keempat bagaimana mengukur etika manajemen, yang kelima mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen, yang keenam mengelola etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu yang merupakan rumusan masalah. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengertian tanggung jawab sosial dan pengertian dari beberapa para ahli. Yang kedua, untuk memahami tanggung jawab sosial dari organisasi serta pro kontra tanggung jawab sosial. Yang ketiga, untuk memahami konsep dasar dan teori etika nilai-nilai di dalam etika manajemen, konflik nilai dan isu-isu seputar etika. Yang keempat, untuk memahami kriteria menilai atau mengukur etika. Yang kelima, untuk memahami cara perusahaan mendorong pelaksanaan etika di dalam manajemen. Yang keenam, untuk memahami kode etik, struktur etis, pelatihan etika, whistleblowing, dan kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Itu mungkin yang akan membahas, dan selanjutnya kami persilahkan rekan kami Neng Nurul Siti Padilah untuk memaparkan atau membacakan isi dari pembahasan makalah ini. Itu saja dari saya sebagai pembuka, dan tak lupa marilah kita buka ini sebagai diskusi atau sebagai pemaparan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Neng Nurul untuk membacakan makalah. Saya akan membahas tentang konsep dasar etika manajemen. Pengertian etika dalam bukunya Sonny Keraf, etika bisnis dijelaskan mengenai asal kata etika. Terdapat dua pengertian etika. Yang pertama, etika dari bahasa Yunani atau ethos, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan yang kedua, etika yaitu ilmu yang membahas nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas, dan etika dalam pengertian pertama mengenai adat istiadat atau kebiasaan tersebut. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup,
baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu yang lama, sebagaimana lainnya sebuah kebiasaan. Etika merupakan suatu prinsip, nilai dan kepercayaan yang mendefinisikan keputusan dan tindakan yang benar dan yang salah. Beretika berarti bertindak terbuka dan jujur untuk menjaga keyakinan dan kepercayaan publik terhadap perusahaan kita. Konsep dasar etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya, yang pertama ada dimensi etika dalam manajemen. Menurut Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Kemudian yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Kemudian yang ketiga, ada nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Terdapat 3 jenis konflik nilai yang terdapat dalam perusahaan, yaitu yang pertama konflik intrapersonal. Pada umumnya, terjadi pada individu dengan individu lainnya karena memiliki pandangan dan cara berpikir yang berbeda. Yang kedua ada konflik individu organisasi. Merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada konflik antar budaya. Konflik antar budaya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Beberapa isu seputar etika, Kreitner mengemukakan beberapa uraian tentang isu seputar etika di masa kini yang seringkali dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan dengan komputer atau cybercrime. Antara lain adalah yang pertama, penggunaan data orang lain. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Yang ketujuh, penggunaan aset perusahaan. Yang kedelapan, pemecatan tenaga kerja. Yang kesembilan, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-10, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang ke-11, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, dan lain-lain. Mengukur etika manajemen. Ada 4 kriteria etika untuk menilai suatu etika menurut Griffin, yaitu yang pertama dari sisi manfaat atau benefits. Semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja pegawainya yang berprestasi, demikian juga bagai pegawainya. Yang kedua, pemenuhan hak-hak atau rights. Memberikan insentif kepada pegawai yang berprestasi jika memang telah ditetapkan aturannya. Yang ketiga, prinsip keadilan atau justice. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. Yang keempat, pemeliharaan atau caring. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa etika manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan perlu diwujudkan di masa-masa mendatang. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan diantaranya adalah yang pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu.
Yang kedua, ada advokasi etika. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Nah, standar aturan mengenai etika perusahaan, implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Yang kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu, seperti reward atau punishment system. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep organisasi perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Untuk kepedulian terhadap lingkungan eksternal perusahaan atau pemerintahan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan sosial lainnya. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Secara keseluruhan, tanggung jawab sosial mencerminkan etika perorangan yang diterapkan oleh perusahaan, terutama manajemen. Puncaknya, walau tidak menutup kemungkinan tanggung jawab sosial dapat didorong oleh lembaga pemerintahan, konsumen, investor, dan oleh perilaku perusahaan lain atau pesaing. Namun demikian, banyak perusahaan yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap stakeholder-nya atau individu atau kelompok sangat terkait langsung terhadap kinerja perusahaan. Yang pertama, konsumen. Bisnis bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, memenuhi komitmen, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Yang kedua, karyawan. Bisnis bertanggung jawab sosial di dalam kesepakatan mereka dengan memperkerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim, dan menghargai martabat dan kebutuhan manusiawinya. Yang ketiga ada investor. Untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Yang keempat, pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pemasok, sehingga mereka melakukan kontrak pembelian dengan negosiasi harga jadwal. Kemudian, komunitas lokal. Hampir semua bisnis mencoba bertanggung jawab sosial terhadap komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Yang kelima, tanggung jawab sosial dari organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung memengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis.
Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan pada akhirnya perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan atau juga sebaliknya merupakan upaya untuk mengerti lingkungannya. Pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Beberapa pandangan tentang tanggung jawab sosial organisasi. Yang pertama, tentang pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, kegiatan bisnis seringkali menimbulkan masalah, oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat, oleh karena itu sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Yang terakhir, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain pada umumnya. Kemudian, ada pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan bertanggung jawab. Yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Yang terakhir, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, akan tetapi untuk memperoleh profil dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Pembahasan nomor ke-6 yaitu mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem posisi dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Komite etika adalah kelompok eksekutif yang ditunjuk untuk mengawasi perusahaan. Kepala pegawai etika adalah eksekutif perusahaan yang mengawasi etika dan kepatuhan hukum. Pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Whistleblowing. Whistleblowing adalah penyingkapan yang dilakukan seseorang pegawai atau praktik-praktik ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan organisasi. Kasus bisnis. Tentang etika dan tanggung jawab sosial, sebagian besar manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Terima kasih Nang Nurul yang sudah memberikan pemaparan dari makalah kami. Dan selanjutnya sebagai bagian penutup saja dari saya secara pribadi akan menyimpulkan isi dari makalah ini, yaitu kesimpulan dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen berdampak kepada seluruh pemangku kepentingan, antara lain yaitu konsumen, karyawan, investor, pemasok, dan lain sebagainya. Tanggung jawab dari organisasi harus membawa ke arah perbaikan di lingkungan masyarakat organisasi tersebut sebagai konsekuensi logis keberadaannya di dalam lingkungan tersebut. Konsep dasar manajemen lebih berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan bisnis yang dijalani oleh organisasi tersebut. Etika manajemen dapat diukur melalui 4 cara, yaitu segi benefit atau manfaat, pemenuhan hak dari pemangku organisasi tersebut, prinsip keadilan dan organisasi yang bersangkutan, mendorong etika dalam manajemen, dapat diberlakukan di antaranya pelatihan etika agar pembiasaan kepada pelaku organisasi, dan harus memiliki standar aturan etika di suatu perusahaan untuk keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika itu sendiri. Tanggung jawab sosial sebuah perusahaan serta etika manajemen adalah 2 hal yang berbeda namun saling berhubungan.
Perbedaannya tak hanya terdapat pada kata, melainkan juga pada makna. Namun keduanya sangatlah berhubungan erat dan merupakan pedoman bagi suatu perusahaan untuk perkembangannya. Itu bagian penutup dan saran dari kami bahwa sebagus apapun makalah, sebagus apapun teori, kalau tidak dilaksanakan maka itu tidak akan menghasilkan apapun. Yang kedua, pengolahan kode etik pun harus ada standar resmi dari nilai-nilai yang dimuat perusahaan terkait yang harus berstruktur etis guna mewakili berbagai sistem posisi dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika, serta harus didukung juga pelatihan etika yang berguna untuk membantu pegawai dalam menghadapi etika dan nilai perusahaan organisasi yang bersangkutan. Itu mungkin pemaparan dari kelompok kami. Kami sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Makalah kami banyak kekurangan, makalah kami banyak kelemahan, maka kritik dan saran dari Bapak Ibu, dari saudara-saudara sekalian, dari hadirin sekalian sangat kami harapkan. Yang paling penting mudah-mudahan makalah ini bermanfaat untuk siapapun, dan ke depan kita bisa sama-sama saling mengkritik, saling membangun, dan saling menambah wawasan melalui media ini tentu saja ya. Dan kami berharap pertemuan ini tidak selesai di sini, justru pertemuan ini adalah langkah awal kita untuk membangun kesuksesan kita bersama. Demikian makalah kami. Akhirnya saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.